Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Al-Quran Hadis bab 4, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkenalkan, saya Intan Paradita, absen 11. Saya Sukma Ulfa, absen 26. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan ada di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Penjelasan dari ayat tersebut adalah perintah untuk memperhatikan gejala-gejala alam. Karena dalam diri manusia ada dua kecenderungan yang saling bertolak belakang, beriman dan kufur, berbuat baik dan berbuat buruk, taat dan maksiat, dan seterusnya. Dua kutub ini saling menarik, karena itu Allah menggelar kuasaannya di alam semesta, dan dia memerintahkan manusia untuk memperhatikan semuanya, agar menuntun kepada keyakinan akan Allah. Allah juga mengutus para rasul untuk membimbing manusia ke jalannya. Namun, demikian, ada di antara mereka yang hatinya dan imannya sudah tertutup. Maka keberadaan para rasul dan tanda kekuasaan Allah di semesta tidak menambah keimanannya. Hadis telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jaldami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud dan Asim bin Raja bin Haywa dan Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais. Ia berkata, ketika aku sedang duduk di samping Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang seraya berkata, Hai Abu Darda, aku mendatangi Anda dari kota Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena satu hadis yang telah sampai kepadaku, bahwa engkau telah menceritakannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Darda bertanya, apakah engkau datang karena berniaga? Katsir bin Qais menjawab, bukan. Abu Darda bertanya lagi, apakah karena ada urusan yang lainnya? Katsir bin Qais menjawab, bukan. Katsir bin Qais berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho pada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi hingga ikan yang ada di air. Sungguh keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama di atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil sebagian yang sangat besar. Penjelasan dari hadis tersebut adalah, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang mencari ilmu. Begitu besarnya pahala yang diberikan oleh pencari ilmu, Allah menjanjikan surga. Bahkan para penghuni bumi yang lain ikut mendoakan untuk bersangkutan. Keutamaan ahli ilmu diumpamakan bulan purnama yang terang benderang, tidak sebanding dengan bintang-bintang yang lain. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa mencari ilmu tidak untuk kepentingan duniawi, tetapi karena Allah. Karena itu, para ahli ilmu akan mewariskan ilmu yang sangat berguna bagi peradaban manusia, juga pengembangan teknologi. Kesimpulan dari bab 4 yaitu 1. Islam merupakan agama yang menghargai ilmu. Oleh karena itu, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. 2. Menuntut ilmu hukumnya fardhu ain, wajib atas setiap muslim dan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ketiga, orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibanding mereka yang ahli ibadah, karena melaksanakan ibadah tanpa ilmu bisa saja tidak sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Keempat, orang-orang yang mampu menjaga keharmonisan, kekuatan akal, dan kearifan hati adalah ulul albab, karena karakter yang menonjol dari ulul albab adalah selalu berzikir, suka berpikir, dan takut kepada Allah. Yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi dengan penyiapan mental dan karakter, sehingga pengguna dan menikmat teknologi tidak menjadi korban kemajuan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.